Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-Fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di malam pertama di 10 yang terakhir, di mana baginda Rasulullah SAW memberikan kita contoh bahwa di 10 yang terakhir ini baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang bunyinya wasadda mi'adzarahu, artinya mengencangkan ikatan pinggang, artinya lebih kuat lagi ibadahnya, lebih serius lagi ibadahnya, membangunkan keluarganya untuk sholat tahajud dan memperbanyak lagi wirid zikir, baca Qur'annya, semua amalan menjadi lebih banyak lagi. Karena 10 yang terakhir ini ya, di antara fadilahnya adalah itqun minan nar. Dan mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa dengan diisi dengan tarawih yang niatnya imanan wahtisaban, iman artinya dengan iman, yakin, ihtisaban mengharap pahala di sisi Allah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan senang hati, tulus, ikhlas dalam melaksanakan ibadah tanpa ada rasa kesal sedikit pun. Nah, inilah yang insyaallah akan mendapatkan yang namanya tadi itqun minan nar, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bicara soal tingkatan iman seseorang. Kalau dalam kajian tasawuf itu imanuhu, ada yang iman seseorang itu fi zohril qalbi. Fi zohril qalbi itu artinya di luar hatinya imannya. Dia tahu kalau itu maksiat dan tapi dia lakukan juga. Nah, ini namanya imannya fi zohril qalbi. Dia tahu kalau itu dosa tapi dia lakukan juga. Dia tahu kalau ghibah itu membatalkan puasa, dilakukan juga. Nah, ini namanya imannya fi zohril qalbi, di luar hatinya. Tapi kalau orang itu pada tingkatan imannya fiwasatil kalbi, fiwasat itu kalau bahasa secara lugawinya di tengah sih. Tapi maksudnya di situ belum pada masuk kepada intinya, belum. Fiwasatil kalbi itu dia tahu bahwa itu adalah dosa. Ya, macam-macam dosa itu, macam-macam, meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan puasa, sengaja meninggalkan puasa, dosanya luar biasa itu. Fiwasa. Kalau orang itu imannya fiwasil kalbi, dia benar-benar menjauhi itu, yang namanya dosa itu, kemaksiatan itu. Dia tidak akan pernah lakukan, apalagi maksiat yang nyata-nyata seperti ya mabok, ya judi, ya minum zina, macam-macam lah ya, itu dosa yang luar biasa. Dia berusaha keras menjauhinya dan benar-benar takut sekali ya. Nah, itu namanya imannya fi wasatil kalbi ya. Kalau kita ingin menjaga puasa ini benar-benar diterima oleh Allah SWT, tentunya kita akan menjauhi yang mengakibatkan puasa kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Sia-sia saja artinya. Hanya menahan lapar dan haus.
Kemudian tingkatan yang bagus, yang paling hebat adalah imanu fi dakhilil qalbi. Imannya di dalam hatinya. Imannya di dalam hatinya. Artinya sebelum perintah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia sudah hadir di masjid. Dia sudah datang, azan belum lagi berkumandang. Dia sudah datang, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk beribadah. Dia sudah ingin sekali mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan fadilah yang banyak sekali. Nah, ini orang imannya fi dakhil qalbi, dalam hatinya betul, di inti hatinya. Yakin betul. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah, beruntung sekali kalau kita mendapatkan semacam setitik hidayah untuk bisa pada tingkatan seperti ini, ya. Artinya orang imannya pada tingkatan bidakhilil kalbi seperti ini, ya. Artinya ini dia sudah pada tahap hub, cinta kepada Allah SWT. Hobinya ibadah, ya. Hobinya ibadah, kesenangannya ibadah, kesenangannya baca Quran, kesenangannya mengerjakan nawafil, yang sunnah-sunnah dikerjain semuanya, ya. Kalau ya apalagi kalau tarawih cuman 8 tambah witir 3 kan luar biasa. Yang artinya biasa. Ada yang tarawehnya dari habis Isya ini, salat Isya sampai selesainya 3:30. Ya barangkali di sini ada nggak ya? Barangkali bisa dicoba sekali-sekali. Ya, bacanya tuh hatam sampai hatam 30 juz bahasanya, ya. Itu di Temboro, ya. Di Indonesia ini ada, ya. Ada orang salat tarawih sampai 3:30 baru kelar, masya Allah, hebat betul, ya. Kuat-kuat itu kakinya, ya. Nah ini kayak kalau kita ingat sahabat-sahabat Rasul ahlus sufah, orang-orang sufi yang doyan ibadah, ya, hobinya ibadah. Karena mereka yakin bahwa apapun yang mereka persiapkan untuk akhirat tidak bakal cukup, nggak bakal cukup, ya, nggak bakalan cukup. Nah, karena sahabat Sa'ban ketika meninggal dunia, wafatnya, ketika baginda Rasul mencari mana Sa'ban, kau nggak datang subuh-subuh ini, biasa datang. Oh ternyata dia sakit. Lalu Rasulullah dengan sahabatnya pergi menengok rumah Sa'ban. Rumah Sa'ban jauh sekali. Ya di masjid sampai ke rumahnya 3 jam perjalanan, masya Allah, ya. Sampai di rumah sudah waktu afdolnya sholat duha. Begitu ketok pintu, assalamualaikum, aina Sa'ban. Istrinya yang jawab, ya Rasulullah, suami saya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Telah dipanggil setelah wafat pagi tadi. Tuh. Jadi sudah wafat nggak bisa lagi ke masjid. Kalau kita kan peluk-peluk dikit udah masjid udah lewat, ya. Nah, kita panas-panas sedikit udah ogah-ogahan ibadah. Nah, ini udah meninggal orangnya, udah meninggal. Sa'ban, orang yang ahli ibadah. Tapi ya Rasulullah ketika sakaratul mautnya, ketika mau wafatnya itu, suami saya katanya, kata istrinya nih, suami saya berteriak 3 kali, 3 hal. Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Terus teriak yang kedua, ya Allah kenapa enggak yang baru? Terus yang ketiga, ya Allah kenapa enggak semuanya? Nah, itu apa maksudnya ya Rasulullah? Ya, Rasulullah jawab dengan ayat jawabnya. Kata Rasulullah, suamimu itu, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surat apa tuh? Toha, ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Pada saat kita sakarat itu kita dalam keadaan terlalaikan. Fi ghaflah, ya. Kita aja yang ngelihat yang mau meninggal nih. Yang lain enggak ngelihat. Kita diperlihatkan, dibukakan, pakashafna, dibukakan. Angka gita'aka, apa yang menutupimu. Ya. Pakashafna angka gita'aka fabasarukal yawma hadid. Artinya kemudian pandanganmu menjadi sangat tajam.
Pandanganmu ini siapa yang sakarat? Melihat jelas. Ditayangkan ulang itu. Ditayangkan ulang apa-apa yang pernah dilakukannya dari amal soleh. Subhanallah. Itu sahabat Sya'ban diperlihatkan saat dia berjalan dari rumah menuju masjid. Bayangkan kalau di masjid salat subuh, dia sejam sebelumnya udah ada di masjid. Salat subuh nih, sejam sebelumnya sudah di masjid karena dia suka iktikaf sebelumnya. Ya, suka berwirid di pojokan. Baginda Rasul lihat, oh dia Sya'ban ada di situ, ya. Subhanallah, ya, dia suka berwirid. Ya. Bayangkan perjalanan dia dari rumah menuju masjid itu 3 jam ditambah itu berarti kan 4 jam, berarti jalan dari rumah sekitar jam berapa? Bisa jam 1 malam, padahal jalan kaki. Subhanallah, ya. Masya Allah. Jadi ini perjalanannya itu tuh yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa banyaknya. Semakin jauh semakin bagus istana yang disediakan oleh Allah, surga, di surga. Semakin indah, semakin jauh, semakin indah. Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Maka dia berteriak seperti itu. Ya, ini sebuah penyesalan orang soleh. Kalau wafatnya begini orang soleh. Ya. Kemudian penyesalan keduanya apa? Ketika di jalan dia pernah berjumpa dengan seseorang yang kedinginan. Ya, dia buka mantelnya, dia selimutkan, dia copot mantelnya, dia selimut, dia pakaikan, bahkan dia gotong, dia bopong sampai ke masjid. Sehingga orang tadi yang hampir saja mati terselamatkan. Maka dia berteriak itu, ya Allah, kenapa enggak yang baru yang saya berikan? Ya, artinya mantelnya yang sudah lusuh saja Allah berikan yang istananya luar biasa. Keindahan karunia-Nya luar biasa. Kemudian yang terakhir, ya Allah, kenapa enggak semua? Artinya apa? Waktu dia sedang duduk di muka rumah dengan segelas air susu dan roti. Ketika itu datanglah orang yang berilah saya makan, berilah saya minum. Saya sudah 3 hari tidak makan, tidak minum. Sahabat-sahabat kemudian membagi 2 rotinya dan membagi 2 airnya. Dibagi 2. Itu dipertunjukkan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah. Kenapa enggak semuanya ya Allah? Ini penyesalan Sya'ban. Kenapa enggak semua saya kasihkan? Artinya dia masih bisa tahan lapar. Ini orang sudah mau meninggal coba, ya. Orang mau kelaparan. Kenapa enggak semuanya saya kasihkan? Inilah penyesalan, 3 penyesalan yang diucapkan oleh sahabat Sya'ban saat dia sakaratul maut. Orang soleh wafat pun menyesal karena kurang beramal soleh, merasa kurang dan terus merasa kurang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita di 10 yang terakhir. Kita tidak akan pernah kelaparan insya Allah, dan tidak pernah akan mati. Kalau sholat sepanjang malam pun tidak akan mati gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu ya kum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.